galau. Ya tahun 2020 lah, tahun 2020, 2019, 2020 gitu. Pernah jadi pengikutnya Bahar ya, pernah. Ini nggak bohong, nggak bohong. Pernah jadi pengikutnya Rizik, pendukung mereka itu, gitu kan. Ngelawan pemerintah ya pernah gue gitu. Emang gue ini kayak Nico Robin dulu itu. Yang nonton One Piece tahu itu. Pas saya ya masih ikutan kelompok itu gitu. Ikutin Rizik di orang, Bahar di orang. Tapi ya makin kelamaan, waktu semakin berjalan gitu kan. Tiba-tiba ada rasa males gitu. Semakin gue ingin mendekat dengan guru skupul tuh semakin males ngikutin Bahar, ngikutin Rizik di orang gitu. Makin males gitu. Ya lama-lama emang ketahuan kan mereka itu pembohong. Dan ya emang rusak gitu loh, terbuka pikiran gue. Apalagi semenjak gue ngikutin ya seseorang ya. Yang gue anggap, saya anggap itu guru saya gitu. Ya makin bersih gitu otak gue gitu. Semakin disaring lagi gitu. Mana yang harus gue ikutin, mana yang enggak gitu. Hati gue semakin terarah gitu. Ya gue tuh dulu cinta banget gitu sama Habib, ngikutin ya sampai sekarang ya cinta sama semuanya gitu ya, cinta sama semuanya. Bukan dengan karena gue ini apa namanya tahu kebenarannya terus gue jadi benci Habib, enggak benci Habib, enggak. Benci kelakuannya, enggak benci orangnya gitu. Ya dulu itu ya gue kacau lah ngikutin mereka terus gitu. Ya bisa survive kan, gue bisa survive, gue bisa ngelupain itu semua gitu. Gue jadi bisa ninggalin mereka, gue bisa ninggalin mereka sekarang, bisa ninggalin Rizik, bisa ninggalin Bahar. Jadi ya pengikut-pengikutnya ya udahlah, jangan karena sudah terlanjur cinta ya udah. Itu lumpur, kotor. Kalian kan bukan kudanil, bukan kebo yang suka di lumpur gitu. Kalau misalnya kalian kudanil, kebo ya silakan aja ngerendam diri di lumpur gitu. Kalau sudah tahu mereka salah ya salah, tinggalkan. Kayak gitu aja. Gua aja bisa, masa kalian enggak? Gitu ya. Jadi jangan dikiranya gue ini begitu. Ya gue pun pernah di posisi kalian gitu. Sekedar sharing aja. Pernah di posisi kalian dan sekarang diselamatkan. Sudah bisa survive gitu dari mereka. Dan jelaskan kebenarannya, kan jelaskan. Ya udah tinggalkan. Gak susah, gak rugi kok, gak rugi. Malah kita lebih mengetahui gitu loh. Agama ini apa? Isinya gimana? Oh, gini gini. Semakin terarah kita itu. Daripada ngikutin mereka yang sok jagoan. Emang sok jagoan, gue tuh ngerasa pas ngikutin mereka dulu itu ya, emang ngerasa diri gue ini paling pintar, paling jagoan gitu. Pengen dipandang masyarakat sebagai orang yang berani gitu. Padahal ya salah gitu. Survive lah, bisa lah, gampang. Tinggal tinggalin aja, apa susahnya. Jangan lagi nonton ceramah di orang. Asli men, kayak gendam gitu loh. Kebanyakan mandang di orang, ngikutin di orang, ceramah di orang itu bisa jadi pengikut mereka lagi. Jangan, itu salah, itu keliru gitu ya. Dan untuk pengikut-pengikut mereka yang masih mengikuti mereka gitu ya, udah jangan bertingkah, jangan sosokan mau ngelawan orang-orang yang menyampaikan kebenaran. Nggak akan menang kalian. Mau kalian baca apa, baca itu, baca ini gitu, untuk nyerang kita, nggak bakal. Baca ini biar kebal, ngadepin kita orang nggak mungkin kebal. Baca ini biar ngirim bala ke ke kami gitu, ke kita orang nggak bakal mempan. Bisa-bisa balik loh itu. Jangan gaya-gaya ya.
malaikat ya aneh ya. Ini orang salah, terus baca doa untuk ngancurin orang yang berkata benar gitu. Ya aneh. Mau dijewer lu tuh sama malaikat gitu. Kalau nggak ditahan gitu, dijewer bener lu sama malaikat. Kasihan kan. Udah. Udahlah. Yang benar ikuti. Kan ini nggak remang-remang kan kebenarannya kan. Jelas. Bisa dipelajari gitu. Ya udah jelas. Udah jelas banget. Masa nggak mau sih ngikutin yang benar? Makanya jangan beragama untuk gaya-gayaan doang gitu loh. Jangan beragama untuk penampilan aja. Kan kalian kan doyan ya memperindah penampilan gitu. Ngikutin kebanyakan ngikutin Bahar, ngikutin Rizik itu penampilannya itu wah banget gitu loh. Orang tolol pun penampilannya pakai seragam ulama. Serban. Rambut gondrong, dipirang. Pakai kopiah yang warna coklat itu ya kan. Wis udah. Wah, gaya itu wah banget gitu kan. Iya, untuk penampilan. Makanya kalau beragama itu ya benar-benar lah untuk dekat dengan kepada Rasulullah. Jangan buat gaya-gayaan gitu loh. Jangan buat petingkah-petingkahan kayak gitu. Kayak gitu namanya kalian bukan beragama itu. Berugumu. Iya, gitu ya. Gue kayak gitu dulu beragama itu untuk sosokan itu. Ya karena ngikutin Bahar, karena ngikutin Rizik gitu. Kalau lu tahu gua dulu itu, penampilan gua udah si paling alim di kampung. Si paling wah. Gitu. Padahal ya nol. Isinya ya nol, hatinya ya nggak ada apa-apanya lah gitu. Survive lah. Tinggalkan mereka. Karena mereka itu nggak ngebawa kalian ke Rasulullah, nggak ngebawa. Itu emang berkahnya Abah Guru sekumpul ya. Gue bisa tahu mana yang benar mana yang enggak, dinampakin itu berkahnya beliau. Oh ya, ada sekali lagi ya, jangan pernah lagi memperalat Abah Guru sekumpul untuk mohon maaf. Tadi ada yang bertanya ya. Apa itu bertanyanya kepada saya? Siapa yang dimaksud dengan Imam Jumbo? Dengarkan baik-baik. Syekh Nawawi ini adalah panutan ulama di zamannya itu di Hijaz. Bukan hanya santri dari Nusantara yang berguru kepada Syekh Nawawi, tapi banyak dari kalangan ulama-ulama yang berasal dari seluruh antero dunia berguru kepada Syekh Nawawi. Syekh Nawawi tidak pernah memproklamirkan dirinya sebagai ulama besar. Syekh Nawawi punya murid namanya Syekhona Khalil, bahkan sampai diberikan hadiah tafsir Munir oleh Syekh Nawawi. Syekhona Khalil tidak pernah mengaku dirinya ulama besar. Tapi apa yang diajarkan oleh Syekh Nawawi, apa yang diajarkan oleh Syekhona Khalil kepada murid-muridnya? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Yang diajarkan dengan kebesaran ilmunya Syekh Nawawi, yang diajarkan oleh Syekhona Khalil yang telah menerima pendidikan ilmu dari berbagai guru. Beliau mengajarkan tanggung jawab. Kalau ada orang yang mengaku kakekmu atau kakekku, tanggung jawabnya sama apa tidak dengan beliau yang diaku sebagai kakeknya, yang mengeluarkan kullukum ra'in
wa kullukum mas'ulin an ra'yati. Imam jumbo ini sudah bukan imam kecil lagi, bukan medium, big size, double XXXL. Ini yang dimaksud. Kalau engkau meyakini gurumu, engkau meyakini pemimpinmu adalah imam, monggo sampean minta pertanggungjawaban. Saya akan minta pertanggungjawaban guru-guru saya yang saya anggap menjadi imam jumbo saya. Demikian pula tidak ada di antara beliau-beliau